Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita dan pikiran kita mau memuji Tuhan. Kita serahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Biarlah penyembahan ini berkenan di ibadah Tuhan. Sama-sama kita akan layak Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Menyembahmu, haleluya. Kalau kita semua itu bangkit berdiri, haleluya Tuhan, Tuhan, kami mau memujimu Yesus. Supaya kita berdiri dan kita katakan, kita terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur. Tebus dosaku tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau pribadi menggantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau
Engkau Tuhan, dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kami menyembah-Mu dan disembah waragaku dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Semua Allah yang layak kami menyembah-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Ini pujian kami Bapa, sebab Engkau Allah yang layak terima pujian kami, Engkau Allah yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati kami Bapa. Terima kasih layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Oh layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, benar Tuhan, benar Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami puji, bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang indah Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa, menyerahkan seluruh yang kami punya Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, di saat kami menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami, ada kuasa terjadi Tuhan. Di saat kami memuji-Mu Bapa, mujizat terjadi Bapa. Di saat kami menyembah, memuji-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu turun di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu hal apapun Bapa yang terlalu sulit untuk Engkau lakukan Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa. Engkau berkatilah pelayan-pelayan yang ada. Engkau pakai mereka semua dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau berkatilah kami juga Tuhan, para pemuji-Mu, para penyembah-Mu Tuhan. Biar apa yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan di atas pujian-pujian kami Tuhan. Engkau terus iringi kami, Engkau terus berkati kami Tuhan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami pulang Tuhan membawa sesuatu yang paling berharga yang pernah kami miliki Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Nya. Terima kasih Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemelar. Lagi kami datang, kami
Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, Gloria, besar Tuhan, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. lagi Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, 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 besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dapat Gloria. Haleluya. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya yang ajaib. Kita mau bersuka bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ayo mari berhidup dan bersukaria, turun semua marilah pandang
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lepas
kasih untuk penyertaan-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami sudah meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan oleh puji-pujian kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap hati telinga yang akan mendengarkan. Agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau memberikan persembahan kami. Setiap tangan yang memberi Kau berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kondisi yang terjadi pada saat ini. Kami percaya Tuhan menjaga melindungi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau memberikan persembahan. Silakan duduk. Yang bertugas saya persilakan. Yesus makin bertambah. Bagi hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan. Ku lepas semua aku mengenal kehendak hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita layak ajaib. Haleluya. Saudara, siapkan hati untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pelayan Tuhan boleh ambil tempat. Dan pada ibadah sesi kedua ini akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Medan, saudara. Oke, ini teman saya seangkatan datang tiba-tiba, tapi kalau Pantekosta heran lagi itu, saudara. Berarti ini memang Tuhan yang suruh di jam kedua untuk dengar firman Tuhan. Oke, siapa beliau, saudara?
Kalau tahu dari kemarin dari jam pertama sebenarnya. Ini karena hujan orang sedikit ini ya, pagi tadi banyak. Tapi kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari hambanya untuk datang melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa beribadah di tempat ini. Dan saya tadi dari Amos Kosi Hotel Melawai. Ya, dari hari atau 3 hari yang lalu sehubungan dengan ada acara Grand Final untuk Keke Kawanwa 2020 dan kebetulan saya mendampingi salah satu utusan untuk Keke dari Sumatera Utara ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, teman seangkatan tapi kakak kelas, kakak tingkat tahun 91-92 di sekolah Alkitab Langowan. Jadi sejak tamat nggak pernah jumpa dan baru hari ini kita jumpa. Dan memang tadi malam kemarin saya sampaikan kepada Yeni Rolos itu adalah kakak saya, ya kakak sepupu lah gitu. Dibilang kasih tahu sama Pak Gembala, saya bilang enggak, saya mau datang tiba-tiba aja. Maksudnya supaya ya, tapi puji Tuhan ya, dengan kebaikan Tuhan, dengan juga kebesaran Tuhan, saya bisa berdiri depan sini, bertemu dengan Bapak dan Ibu Gembala, dan juga dengan jemaat yang ada. Saya saudara-saudaraku adalah seorang gembala sidang, pelayanan di GPDI Jemaat Mahanaim, Jalan Binjai. Ada sini orang Medan? Nggak ada orang Medan? Ya. Kalau Ibu tahu Jalan Binjai, tepatnya di kilometer 15 Biski. Ya, situlah tempat pelayanan kami, Jemaat GPDI Mahanaim. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya pertama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya, juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Ya saya bilang nggak usah lah saya melayani karena memang saya juga sengaja agak datang siang supaya ikuti aja dulu ibadah. Dan besok saya akan kembali ke Medan, besok siang. Jadi saya pikir sebelum saya kembali ke Medan, saya ketemu sama Bapak dan Ibu Gembala dan juga dengan kakak saya yaitu Ibu Yeni Rolos yang di Pondok Tuna ya, rumah makan Pondok Tuna. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga, saya adalah pendeta Adri Rolos, istri saya juga berasal dari Sulawesi Utara, dari Minahasa Selatan, Norma Momentu, dan kami dikaruniakan 2 orang anak. Yang pertama cewek, yang kedua perempuan. Yang pertama, ya puji Tuhan, kalau tidak ada halangan dia tahun depan selesai kuliah. Dan yang kedua atau nomor 2 masih kelas 1 SMA. Ya puji Tuhan, jadi jaraknya cukup jauh ya. Baik saudara-saudara, terima kasih juga kepada, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Anto yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pada pagi ini untuk melayani dalam ibadah di sesi yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bahwa dalam situasi dan kondisi di hari-hari ini seringkali kita sebagai anak Tuhan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Apa yang terjadi ini seolah-olah membuat kehidupan kita itu tidak nyaman. Membuat hidup kita ini seringkali berada dalam situasi dan kondisi yang kita berkata kenapa dan kenapa. Kita tidak ada kebebasan lagi, kita tidak ada rasa ya seperti yang dulu lagi. Kita bisa beraktivitas, kita bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Tidak ada batasan-batasan seperti zaman sekarang. Ya. Dan itu saudaraku membuat seringkali hidup kita ya untuk keluar pun kita masih berpikir kalau tidak ada urusan yang sangat penting. Dan dalam situasi juga seperti ini seringkali kita berkata kenapa
kita hidup dan kita ada di tengah-tengah dunia yang memang yang membuat keadaan kita secara pribadi kita itu tidak ada rasa ketenangan. Ya, banyak yang kita pikirkan, situasi dan kondisi apalagi dalam masalah-masalah yang lain, kehidupan keluarga, rumah tangga, masa depan kita. Tapi satu hal yang kita harus pastikan dalam diri kita, jika saudara adalah anak-anak Tuhan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita pasti dijaga oleh Tuhan. Nah, ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan, otomatis kita adalah orang-orang yang akan dipelihara oleh Tuhan. Jasmani dan rohani kita. Kehidupan kita, jiwa kita, ya, seringkali ketika ada goncangan-goncangan datang, membuat hati kita juga tidak tenang. Tapi saya mau sampaikan dan ayat ini juga seringkali kita dengar. Mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kita harus percaya dan kita harus yakini bahwa Allah itu adalah Allah di mana tempat kita berlindung. Yang setuju katakan amin. Mengapa saudara-saudaraku? Kita tidak hanya menjadi orang percaya kemudian kita membaca firman, kita ikut bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, kita melayani Tuhan. Dan memang itu adalah kewajiban kita. Dan tatkala kita juga melayani Tuhan, kita juga ikut Tuhan, kita melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, seringkali juga kita mengalami goncangan. Seringkali juga mengalami rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa ketidakpercayaan itu pun seringkali ada. Tetapi Alkitab berkata, firman Allah berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik, kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan. Mau jadi bagaimanapun dunia ini kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam hal memiliki rasa kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, tentunya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Maka pagi ini saya akan bicara tentang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Sebagaimana Bapak Ibu, saudaraku punya anak-anak, kalau anak kita enggak dekat dengan kita, enggak dekat dengan orang tua, kira-kira bagaimana? Ada rasa kesenjangan. Mungkin juga kita sebagai orang tua akan selalu berusaha bagaimana supaya anak itu dekat dengan kita. Nah, ada juga kadangkala anak-anak lebih dekat kepada mamanya atau ada juga yang dekat kepada bapaknya. Tapi yang paling dominan adalah anak itu dekat sama mamanya. Saya pernah bertanya begini, kenapa kau dekat sama mamamu? Ini sudah agak logat ke Medan ya. Karena saya di Medan dari tahun 93 saya sudah di Medan. Ya, dari sekolah Alkitab, praktek setahun di Sumarayar, Langoan, dari Langoan langsung tembak ke Purbasari, sekolah kita Purbasari dan seterusnya sampai hari ini saya di pelayanan di Medan. Jadi sudah bahasanya sudah agak ya ke arah logat-logat Medan lah gitu. Ya, logat Batak. Nah, dekat dengan orang tua, saya tanya begini, kenapa kau dekat sama mamamu?
karena bapakku, dalam dialognya begini, karena bapakku payah kali, susah katanya. Susahnya begini, susah untuk berkomunikasi. Bapak pergi pagi pulang sore, ya kadang-kala pulang malam. Yang paling dekat adalah mama. Makanya setiap hari, setiap saat selalu berkomunikasi dengan mama. Kalau kehilangan mama rasanya mau kiamat. Tapi kalau bapak nggak perlu pun dicari nggak apa-apa katanya. Karena nggak dekat. Saya berpikir, kok sampai segitu anak itu berpikir demikian. Nah ternyata orang tua atau yang lebih dominan untuk memperhatikan adalah mamanya. Ya, begitu kedekatan antara orang tua dengan anak itu sangat diperlukan. Nah saya berdoa tidak hanya anak yang dekat dengan mamanya, tapi juga dia dekat dengan bapaknya. Nah dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga betapa pentingnya hubungan antara suami, istri dan anak-anak. Ya, harus memiliki kedekatan. Nah begitu juga dengan hidup kita, dekat dengan Allah. Nah kata dekat itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa tidak jauh, ya, cuma pendek, dekat, ya. Nah dekat dengan Allah artinya tidak jauh dengan Dia, dekat dengan Tuhan, tidak jauh dengan Tuhan. Sama dengan tadi, dekat dengan orang tua, tidak jauh dengan orang tua. Nah di hari-hari ini kita butuh kedekatan antara kita dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Nah sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita melekat dengan Tuhan dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada Bapa di sorga, kita dipelihara oleh Tuhan. Ada orang berkata susah di dunia ini, melihat situasi dan keadaan yang ada. Sesusah-susahnya kita berkata susah. Tapi bagi orang percaya, kalau kita baca firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Kalau kita mempercayai Allah dalam situasi dan kondisi di hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, masa depan kita pasti ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Jadi dekat dengan Tuhan artinya tidak jauh dengan Dia. Nah betapa pentingnya kita membangun hubungan dengan Allah secara pribadi. Membangun hubungan dengan Allah, dengan Dia yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Seringkali kita merasa tidak nyaman. Kita merasa kekhawatiran. Siapa bilang tidak pernah khawatir? Ya, nggak pernah cemas dalam situasi seperti ini. Tapi karena ada Tuhan yang memelihara kita. Tuhan tidak mau kita berada dan diintimidasi dengan rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran. Tuhan mau supaya kita keluar dari rasa ketakutan. Nah orang yang bisa keluar dari rasa ketakutan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Adalah orang yang menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Orang yang menceritakan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Seperti apakah orang yang dekat dengan Allah itu? Muncul sebuah pertanyaan, seperti apakah orang yang dekat dengan Tuhan? Yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Orang yang meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan, inilah hidupku Tuhan, inilah masalahku Tuhan, inilah bebanku Tuhan. Dia menaruh pengharapan. Ingat Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan dia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup lagi, aku dalam kebimbangan, aku dalam kekhawatiran. Tuhan tahu kelemahan kita. Saat kita lemah, Dia kuatkan kita. Di saat kita susah, Dia hiburkan kita. Tapi bagaimana hidup kita dengan Tuhan? Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Di hari-hari ini Allah membutuhkan hidup saya dan hidup saudara untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Engkau diberikan karunia, diberikan talenta, puji Tuhan. Berilah itu untuk Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ketika engkau diberkati Tuhan, puji Tuhan, itu semua bersumber dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kegagahan kita, tapi dengan berkat Tuhan. Di orang yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan adalah orang yang hidup berharap hanya kepada Tuhan. Kita ini siapa? Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kita adalah orang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan, itu diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia tidak akan mempermalukan saya dan saudara. Ingat dalam Roma pasal 10 ayat 11 kalau saya tidak salah. Dikatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Ya, coba kita lihat ya dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-10. Haleluya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Haleluya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Tapi seringkali banyak orang Kristen mempermalukan nama Tuhan dengan cara seperti apa? Dalam kehidupan mereka kadang-kala tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan tidak menunjukkan suatu kekristenan yang sejati. Tidak menjadi berkat. Tidak menjadi saksi lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap, tindakan, tingkah laku dan lain sebagainya. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, adalah orang yang selalu memprioritaskan Tuhan. Tuhan berkuasa penuh dalam hidupnya. Roh Allah atau Roh Kudus akan terus menuntun hidupnya, memimpin, dan dia akan berjalan dalam kebenaran. Bukan keduniawian, bukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat yang keluar dari hidup kita. Tapi hal-hal yang berkenan, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan kita, betapa pentingnya kita selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang selalu meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak tahu, saudara yang kasih, apa yang akan terjadi pada hari besok dan seterusnya. Tapi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Kita menghadapi tantangan, cobaan. Ingat Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dan ketika kita dicobai, Dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Dia memberikan solusi kepada kita. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang kedua, hal yang kedua saudaraku, untuk kita dekat dengan Allah. Tidak hanya kita atau orang yang dekat dengan Allah itu tidak hanya meletakkan harapan kepada Tuhan, tapi juga orang yang menjadikan Tuhan sebagai benteng kehidupan. Kita menjadikan Tuhan, menjadikan Dia sebagai benteng kehidupan kita. Tempat kita berlindung. Tempat di mana kita datang untuk berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan Allah, meminta pembelaan dari Tuhan. Kita nggak cari kepada dunia, kita nggak cari kepada sesama manusia, tapi sebagai anak Tuhan punya prinsip bahwa pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan saya, pertolongan saudara, ketika kita berada dalam pergumulan yang besar, ingat, Yesus jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Amin saudaraku. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Dan juga bagi saya, bagi saudara, tidak ada yang mustahil. Tergantung iman kita. Orang yang menjadikan Tuhan ya sebagai kota benteng hidup kita. Coba saudara baca pada ayatnya yang ke-7 dalam Mazmur pasal 62. Dalam Mazmur pasal 62, ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau saya dan saudara sebagai orang yang percaya dekat dengan Tuhan, ya, ketika ada badai, ada tantangan, aku tidak takut. Aku percaya ada Tuhan yang membackup saya. Ada Tuhan yang menolong saya. Ada Tuhan yang menjaga saya. Dan ada Tuhan yang memberkati saya. Itulah iman kita. Amin, saudaraku. Dan kalaupun terjadi sesuatu dalam hidup kita, ya, kita ini milik Tuhan. Apapun yang terjadi itu atas seizin dan atas sepengetahuan Allah. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan kekuatan iman. Dalam membutuhkan kekuatan iman kita dibutuhkan satu ketekunan dalam Tuhan. Bertekun mencari Allah, bertekun beribadah kepada Allah, bertekun bersekutu dengan Allah, hidup dekat dengan Tuhan. Saya percaya ada berkat besar yang Allah berikan kepada saya dan kepada saudara. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah dia sebagai benteng hidup kita. Tuhan, dialah segalanya dalam hidup kita. Ya, dialah segalanya dalam pribadi saya dan pribadi saudara. Kita berlindung dalam naungan Tuhan. Ada pujian berkata begini, pujian lama. Ya, pujian Pantekosta dulu-dulu. Zaman sekarang berjagalah. Ya, tahu kan? Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kenapa? Pujian ini yang sudah lama sekali, tapi masih relevan sampai hari ini. Karena dalam pujian ada kuasa. Memberikan kekuatan kepada kita. Mengingatkan kita dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Berlindunglah dalam sabda Allah. Artinya apa? Baca firman Tuhan. Dengar firman Allah. Lakukan firman Allah. Kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Orang berkata susah, tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Dia pasti berikan kita jalan keluar. Asalkan ketekunan kita dalam Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Dia benteng pertahanan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, ingat Daud berkata, dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Tuhan, iman kita disertai dengan perbuatan kita, hidup dekat dengan Allah. Allah ada di pihak kita. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang hidup dalam naungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita menjadikan Dia sebagai benteng hidup kita. Artinya apa? Kita memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Ingat, Yesus jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Dan kalau kita hidup dalam Tuhan, kita berada dalam perlindungan Tuhan, kita berada dalam naungan Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata dalam Mazmur pasal 62, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih,
ketika Daud dalam kesusahan, kesesakan, dalam masalah, dia tahu mau kemana. Dia tahu kepada siapa dia bisa berlindung. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan berikan dia kekuatan, penghiburan. Sama juga dengan kita, dengan saya dan saudara. Ya, siapa manusia yang gak punya masalah? Siapa gak punya kesusahan? Siapa gak punya pergumulan? Ya, tapi kalau kita ingat akan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, memang aku dalam masalah, dalam persoalan. Tapi bukankah Engkau mengasihi aku Tuhan? Bukankah Engkau mengasihi saya Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Dan dia berikan yang terbaik kepada saya. Dan juga kepada saudara. Kuncinya di mana? Kuncinya kita harus dekat dengan Tuhan. Milikilah iman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Melayanilah Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Kita bisa melihat bagaimana campur tangan Allah dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selagi kita hidup dekat dengan Allah, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang selalu memanggil nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan pagi ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagimu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami hidup dekat dengan Tuhan. Roh Kudus meteraikanlah setiap perkataan firman yang kami dengar di pagi hari ini. Berkatilah kami semua, berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berapa banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan. Di masa yang sukar sulit, di masa COVID, di masa virus yang sedang merajalela, di mana banyak sekali orang yang kemudian ragu tentang perjalanan hidup. Tapi dengar firman Allah datang kepadamu hari ini. Dekat dengan Tuhan, jadikan dia tempat perlindunganmu. Jadikan dia kota bentengmu, batu karangmu. Maka tidak akan kecemasan. Karena segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Langit, dunia, bumi dan segala isinya dalam kendali yang maha kuasa. Dia yang mengadakan dan dia yang meniadakan segala sesuatu. Itu sebabnya orang yang bernaung di bawah kepak sayap Raja Wali akan terlindung dari segala macam persoalan. Pandang Tuhan dan bawa hidupmu dekat dengan Allah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
Zaman sekarang berjaga, zaman sekarang berjaga-jaga, jagalah di tengah dunia bergelora. Terima kasih Bapak di surga buat anugerah, buat kasih. Terima kasih buat penyertaan, buat perlindungan. Tuhan tolong kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, hadapi setiap persoalan, tantangan, persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi, kami akan menjadi pemenang. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah, jadikan firman-Mu tempat perlindungan-Mu dalam sabda. Sekali katakan berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda. Beri tepuk tangan, beri pujian buat Allah kita yang agung, Allah kita yang besar, Allah yang layak menerima pujian, penghormatan, pengagungan. Tuhan, Engkau gunung batu kami, Engkau batu karang keluputan kami, Engkau perisai hidup kami, Engkau kota benteng kami Tuhan, di mana kami ada di sana dan kami aman, kami tenang, kami tentram karena segala sesuatu Engkau kendalikan dengan kuat gagah-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Engkau berjanji kami akan terus berdiri sementara 1.000 dan 10.000 orang rebah di kiri kanan kami. Dan kami akan pegang firman Allah yang akan berjalan dalam kemenangan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang Kau sudah perdengarkan hari ini. Hamba firman-Mu, Bapak Adri Rolos, Engkau berkati dia dengan kekuatan baru setiap waktu, urapan-urapan baru setiap saat. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan bukakan dalam hidupannya, dalam pelayanan pengembalaannya. Majukan pekerjaan Tuhan, ada banyak jiwa yang sedang menunggu pelayanannya Bapak, dan Kau pakai dia lebih heran. Melalui pribadinya ada banyak jiwa terjangkau Tuhan, dan mereka mengenal Kristus lebih dalam, lebih sungguh. Bapa, kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir hari ini di sesi kedua ibadah kami percaya kami sudah diberkati Tuhan dari pujian dan kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu semua di hati kami dan kami akan jadi kuat dalam mengiri akan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, mungkin kami di masa-masa sulit sekarang ini kami ada banyak persoalan, tantangan. Tapi kami percaya kami mau menjadikan Engkau perlindungan kami. Engkau bela kami, Engkau jalan keluar di setiap persoalan kehidupan kami. Dan Engkau bereskan setiap persoalan-persoalan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Kami taruh sepenuh-penuhnya Tuhan hanya di dalam kuasa-Mu. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Pelayan mimbar, berkati song leader, berkati Tuhan Yesus choir rebana, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan di sesi kedua ini. Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya jemaat-Mu Tuhan pulang ke rumah, sertai mereka di perjalanan, bahkan mereka dengan selamat di rumah masing-masing. Jadikan mereka orang-orang yang menghadapi hari waktu, berganti waktu, mereka selalu keluar sebagai pemenang. Sampai Tuhan tuntun kembali jemaat Tuhan yang ada untuk kembali beribadah di tempat ini, memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah berdoa, kami akhiri ibadah kami syukurkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan langkah pulang kami ke dalam tangan Tuhan, jauh dekat jalan kaki berkendaraan sama. Tuhan memberkati kami. Dan akhirnya jemaat Tuhan angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai, sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan dan urapan yang dari Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menjadi bahagian dan milik kita yang setia, yang taat dari sekarang, besok dan sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi Bapak Pendeta dan Pengurus Tuhan Yesus memberkati pelayanan jemaat dan keluarga yang dilayani. Mendahului pengumuman, Bapak di depan, Bapak Ibu di bawah ada masker yang dijual, masker berlogo gereja dan masker Natal, saudara. Saudara, kalau membeli itu saudara sudah menyumbang buat sebuah pekerjaan Tuhan. Ya, kalau saudara membeli itu saudara bisa menyumbang buat pekerjaan Tuhan. Harganya ada dua versi, 15.000 dan 25.000. Saudara mau bayar lebih, puji Tuhan karena engkau berbuat bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di hari yang akan datang. Puji Tuhan.